gimana dong? Kok masuk pecel lele nasi uduk nih? Ya. Tapi tenang. Masalah dia penggoda kita masih pakai klip jadi kita masih bisa dengar suaranya. Turun kamera kita perlu masuk ya. Aku kesana dulu. Iya. Dari tempat mie rebus, tempat pecel lele. Itu cewek diajak turun. Dan tiba-tiba sang cowok melakukan sebuah aksi dan tindakan yang mengejutkan. Jadi, di tempat ini, aku pengen kamu nunggu sampai aku lulus kuliah, dan aku pengen ngelamar kamu. Romantis banget. Kak, aku bilang apa? Dia tuh masih sayang sama mantannya. Yang paling mengagetkan saat mantannya bilang bahwa dia sebetulnya dulu ingin menikahi Asyifa. Tapi dia keburu ketemu Silvi. Jadi berarti artinya Silvi pelarian dong. Artinya dia itu sebenarnya cintanya sama mantannya Asyifa, bukan sama Silvi. Dulu aku punya gebetan, namanya Silvi. Dan posisinya waktu itu dia sakit keras, dia masuk UGD, dan aku harus kesana posisi itu. Ya tapi kamu kenapa nggak ngabarin aku, Diksi? Intinya dia nggak niat nikah sama dia. Ini ada cinta yang tertunda sama mantannya ini. Masa mau nikah main-main, Mas? Lo beneran mau nikah sama dia? Atau jangan-jangan lo bohong lagi mau nikah? Nggak, kamu beneran mau nikah sama dia. 2 minggu lagi tuh aku udah mau nikah sama dia. Silvi nangis. Dia benar-benar nggak bisa kontrol emosinya. Dia jerit-jerit di mobil. Namun di tengah-tengah itu ada beberapa kali telepon masuk. Katanya sih dari kakaknya. Ternyata Silvi harusnya jam itu dia janjian fitting baju. Iya kak, bentar. Aku bisa jalan. Iya bentar, sebentar lagi aku fitting. Ini apa? Kok ada paku ini lagi sih, Mas? Saat dia naruh handphone di dalam tasnya, tiba-tiba dia menemukan sebuah paku berkarat. Saya suruh Jessica untuk buang ke jalanan. Lalu yang mengejutkan, Diksi dengan wanita tersebut, dengan mantannya itu Asyifa pergi. Namun bersamaan dengan itu, telepon juga kembali berbunyi. Dia mau pergi nih, dia mau pergi. Halo. Jadi pas balik dia apa? Iya kak, bentar ya. Lagi gimana sih? Ini gimana nih? Ini aku tuh udah mau fitting baju kak, dari tadi ditungguin. Udah cepetan selesai angkat. Iya kak, ya ampun bentar. Udah matiin dulu. Ini mana lagi? Langsung dia pergi. Bisa dikejar nggak? Udah, Ya ciri mana? Mas Uya kok ada kayak gini lagi sih? Kok ada lagi? Udah lagi sih. Gue udah buang Aku nggak tahu tadi. itu dari mana. Kok banyak banget sih pakunya di tas lo? Ada lagi tuh paku. Nah, kok pakunya banyak banget ya. Paku berkarat lagi. Ini paku yang sama atau tidak? Jadi saya tanya, Jessica lu udah buang kan? Udah katanya. Saya curiga dong, kita buka tasnya apa jangan-jangan banyak paku. Jangan-jangan selama ini Silvi yang ngerjain kita. Ya ada pakunya. Itu kenapa nggak dikejar? Angkat telepon tadi jadi konsentrasi kita pecah. Nih bawa paku begini lagi. Enggak, aku nggak mau paku. Emang itu Ya ada di udah nggak bisa sini. kekejar, udah pergi gimana dong? Ya udah kak, sekarang ke tempat fitting baju aku aja deh. Tapi ke kantor aku ya. Aku yang nganterin.
mama dan kakaknya Sylvie nelpon terus, ya udah kita akhiri hari itu dan gue nemenin dia untuk fitting baju pengantennya. Assalamualaikum. Maaf Ma, aku telat. Lu kok telat sih, Nak? Tadi macet parah Ma. Lu jam segini baru datang? Apaan sih Kak? Ngapain lu bawa beginian? Gue mau buktiin kalau cowok gue itu emang cowok baik-baik. Kok kalian berantem aja kerjaannya? Baru juga nyampe nih, Sylvia udah berantem sama kakaknya. Gua nggak ngerti kenapa kakaknya sebegitu marah hanya karena dia nggak on time. Aku yang nikah, kenapa dia yang ribet sih? Udah. Niat nikah nggak niat nikah. Ini kamu mau apa ini Enggak tante, sekarang? ini gini, jadi kita di sini bantuin anak tante untuk ngebuktiin kalau Dixie itu emang ya pantas lah buat jadi suaminya Sylvie gitu. Oh, terus kenapa kakakmu curiga sama cowok kamu? Iya Ma, jadi tuh dia seakan-akan gak suka banget kalau aku tuh pacaran sama dia. Dan sekarang aku mau nikah, dia tuh kayak iri. Iya. Diksinya kemana sekarang? Nanti dia nyusul, kata dia masih di kantor. Aduh, mama jadi ragu nih. Ayo, ribut deh. Kan waktunya kita fitting baju ya. Berapa ini? Dixie juga bakal datang, mending gue pergi aja deh. Gue sedikit pusing nih lihat kakak adik yang berantem banget dan akhirnya tiba-tiba kakaknya pergi gitu aja dan tetap dia sinis banget sama adik. Mau Serius Ma, gak sih dia? dia serius. Mama jadi ragu deh sama Diksi. Coba deh dihubungin lagi deh Diksi. Halo? Kamu di mana sih? Ya emang segitu sibuknya. Mama aku tuh malu. Mama aku tuh jadi ragu sama kamu. Terserah deh. Ya udah cepet. Kalau emang beneran niat, ya udah kesini. Apaan? Kamu nggak bisa dateng? Banget deh sama Diksi. Halo? Halo? Is, malah dimatiin. Jadi gak sih dia Jadi gak sih dia mau Jadi nikahin kamu? Ma, dia tuh emang kayak gitu. Dia tuh emang lagi sibuk sama kerjaannya. Tapi kok dia gak datang hari ini? Yaudah tante, Sylvie tenang dulu, mungkin bener si Dixie lagi sibuk. Ya udah lu tunggu aja gimana kabar dari dia. Mudah-mudahan besok dia ada kabar. Jadi kita udahan dulu hari ini, kita coba atur strategi lagi nanti hari berikutnya. Hari berikutnya akhirnya kita kembali lagi ke rumah temen kantor kakaknya. Oke, sekarang kita sudah ada di depan rumah wanita yang waktu 2 hari yang lalu ya. Ya. Sampai ya di situ. Lu lagi. Ngapain sih di sini? Lu tuh cuma mau minta penjelasan lu doang. Penjelasan. Dia tahu cowok lu udah gak suka lagi sama lu. Kata siapa? Ya kata gue. Kan urusan gue. Enggak. Kasih di pak. Ayo. Berantem sih. Oke, sekarang kita, udah gini kan, oke. Ya udah, emang lu gak tahu diri ya jadi orang. Pergi lu. Soalnya gue gak mau sama lu. Saya putuskan Sylvie untuk kembali ke mobil bersama saya. Biarin aja Jessica yang ngomong. Akhirnya gue memutuskan untuk masuk sendiri dan gue ngobrol berdua sama Anggi. Assalamualaikum. Mbak, sorry, kita ngobrol sebentar ya. Mbak, siapa? Sorry, saya boleh tahu nggak namanya? Oke, Mbak Agi, ini di sini klien kita
Yang tadi Mbak lihat sendiri Silvi, dia itu 2 minggu lagi udah mau nikah sama cowoknya.